Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Batch 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Mary Afriati, saya guru SKI di Madrasah Sanawiyah Negeri 9 Agam, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab tahun 2023 dengan mengambil tema pada bab 2 yaitu misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ikra'in doa.
Sebelum kita memulai materi selanjutnya, terlebih dulu kita mengingat materi minggu kemarin. Apa materi kita? Perjuangan Nabi Muhammad dalam melakukan perubahan. Siapa yang bisa? Ayo, Bella. Ya, kasih upload, Pak. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam. Kota Yastrib merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kota Yastrib dikenal sebagai kota strategis. Dan sebelum kita memulai materi selanjutnya, terlebih dahulu kita mengingat materi yang minggu kemarin. Apa materi minggu kemarin? Perjuangan Nabi Muhammad SAW melakukan perubahan. Ya, siapa yang bisa? Ya, Bella. Kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, yaitu datangnya Islam ke kota Madinah bernama Yatsrib. Setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Yatsrib berubah menjadi Madinah, ekonomi dan sebagainya. Nah, kita kasih aplaus buat Bella. Saya ingat lagi. Sebelum Islam. Kota Yastrib merupakan salah satu kota terbesar di provinsi Hijaz. Kota Yastrib dikenal sebagai kota strategis karena merupakan jalur perdagangan yang menghubungkan kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Selain itu, Yastrib merupakan daerah yang subur dan sebagian besar kehidupan masyarakatnya hidup dari bercocok tanam selain berternak. Nah, kita kasih aplaus buat Nafa. Ayo. Ya. Ayo. Ya. Kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Yatsrib tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu tergantung pada siapa yang paling kuat di antara mereka. Hal inilah yang mengakibatkan sering terjadinya perang antara suku dan kelompok. Kondisi tersebut hampir sama dengan keadaan di Makkah. Nah, ya kita kasih aplaus buat Raisa. Ya, berarti materi yang minggu kemarin udah paham semuanya? Ya. Alhamdulillah udah paham tentang materi minggu kemarin. Dah, sebelum kita memasukkan materi yang baru, terlebih dahulu kita semangat dulu. Kita nyanyikan profil pelajar Pancasila. Bisa sama-sama kita? Bisa. Nah, kita mulai 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Yo, semangat. Dah, setelah kita memahami materi minggu kemarin, kemudian nanti kita lanjutkan materi tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Dah, tujuan pembelajaran kita di sini adalah menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah. Dah, di sini berkaitan dengan ukhuwah Islamiyah, insaniyah, basyariah dan wataniyah. Dah, tujuan pembelajaran kita untuk menganalisis. Peserta didik mampu menganalisis misi dan strategi dakwah Rasulullah. Dah, apa itu misi dan strategi dakwah Rasulullah di Madinah? Yang pertama, langkah-langkah
kaum muhajirin? Kaum muhajirin apa? Kaum yang mengikut Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kalau Ansar? Ansar apa? Orang yang menyambut kedatangan kaum muhajirin. Dan kemudian Astagfirullah. Kemudian dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW para sahabat kaum muhajirin dengan kaum ansar. Contohnya Abu Bakar Siddiq dipersaudarakan dengan Khairijah bin Zaid. Dan kedua, Hamzah bin Abu Muthalib bersaudara dengan Zaid bin Haritsah. Yang ketiga, Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Iqbal bin Malik. Bilal bin Rabah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Mu'az. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi' namanya. Kemudian Utsman bin Affan dipersaudarakan dengan Aus bin Sabit. Talha bin Ubaidillah bersaudara dengan Ka'ab bin Malik. Abu Huzaifah bin Utbah bersaudara dengan Utbah bin Bisri. Dan itu para sahabat yang dipersaudarakan Rasulullah dengan kaum Ansar. Selanjutnya membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Dari sini berlandaskan ajaran Islam sini adalah ketika Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, beliau langsung membangun sebuah kota Madinah dengan masyarakat yang berdasarkan ajaran Islam. Sampai Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, Nabi Muhammad kemudian mendirikan sebuah masjid. Karena masjid ini adalah tempat untuk menyampaikan dakwah. Di sini Rasulullah menerapkan ajaran Islam. Yang pertama, menciptakan kebebasan dalam beragama. Yang kedua, menyerukan azan, sholat, dan zakat serta puasa. Kemudian menjunjung tinggi prinsip-prinsip kemanusiaan. Prinsip-prinsip kemanusiaan ini adalah tentang hak asasi manusia. Di sini tidak dibedakan antara kaum bangsawan dengan kaum budak. Kemudian mengajarkan di bidang politik, kemudian ada di bidang ekonomi dan bidang sosial. Di bidang politik, Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara. Nah, beliau sebagai kepala negara. Tentunya mengatur sistem politik dan menerapkan dasar sistem politik Islam, yaitu pertimbangan dengan pemikiran. Karena umat Islam di sini menunjuk wakil rakyat atau kepala pemerintahan. Selain menetapkan peraturan, harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam. Peraturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad harus diikuti oleh semua umat. Dan kemudian sepanjang peraturan tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam. Dan bidang ekonomi, di bidang ekonomi menetapkan beberapa sistem ekonomi. Dan di sini salah satunya Nabi Muhammad menerapkan di bidang ekonomi Islam. Yang pertama, bagi orang yang tidak punya modal disuruh bertani. Bagi orang yang punya modal, dia berdagang secara ekonomi Islam. Kemudian pendapatan utama pada masa Rasulullah zakat. Pada pendapatan utama ini pada Rasulullah ada zakat namanya. Dikarenakan zakat itu merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang harus dikeluarkan umat Muslim dan termasuk rukun Islam. Yang kemudian ada bidang sosial. Di bidang sosial, Nabi Muhammad SAW ini membela prinsip-prinsip kemanusiaan. Di sini beliau merupakan satu-satunya orang yang sangat berhasil dalam
sepanjang sejarah baik dalam hal keagamaan maupun kedunia. Di sini adanya sikap toleransi antara umat Islam dengan non-Muslim. Dan untuk lebih jelasnya, Ibu perlihatkan video. Perhatikan video. Strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Madinah menjadi sebuah ruang dakwah baru bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah dakwah di Mekah terasa sempit bagi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam pada waktu itu. Berawal dari respon orang-orang Yathrib, yaitu Madinah, yang datang ke Mekah pada bulan Haji, atau yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Aqabah. Di sisi lain, hal tersebut juga tidak bisa lepas dari pribadi Nabi Muhammad SAW yang jujur. Keberhasilan dakwah Rasulullah SAW pada waktu itu bisa dilihat dari orang-orang Yathrib, baik ketika Perjanjian Aqabah 1 maupun 2. Dimanapun mereka mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Rasulullah SAW. Karena pada hakikatnya dakwah merupakan suatu media atau sarana seorang dai untuk mengubah masyarakat dari negatif menjadi positif atau berakhlak mulia, dari yang tertinggal menjadi maju. Untuk membentuk dan membangun sebuah masyarakat baru di Yathrib dengan ragam suku dan kultur masyarakat yang beragam, Rasulullah SAW mempunyai berbagai langkah dan strategi dalam mewujudkan hal tersebut. Di antaranya adalah dengan membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, membangun peranata sosial dan pemerintah, mengadakan perjanjian dengan masyarakat Yahudi di Madinah. Waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, sudah banyak penduduk Madinah yang memeluk Islam atau yang kemudian dikenal dengan kaum Ansor. Setelah beberapa bulan berada di Madinah, Rasulullah SAW kemudian membangun Masjid Nabawi. Pembangunan masjid tersebut selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat kegiatan dakwah, pemerintahan, bermusyawarah, dan lain sebagainya. Pembangunan masjid yang saling bahu-membahu tersebut telah mengajarkan arti sebuah persaudaraan dan semangat persamaan antar umat manusia. Strategi kedua Rasulullah SAW dalam membangun sebuah peradaban baru adalah dengan menciptakan sebuah persaudaraan. Sebagaimana kita ketahui, ketika kaum muhajirin atau pengikut Rasulullah SAW yang hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak yang menderita kemiskinan karena harta benda mereka semuanya ditinggal di Mekah. Pada momen inilah Rasulullah SAW menciptakan persaudaraan baru antara kaum Ansor dan Muhajirin. Rasulullah SAW kemudian menjadikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai saudara Nabi SAW sendiri. Lalu Sayyidina Abu Bakar Rasulullah SAW disaudarakan dengan Harijah ibnu Zuhair, Ja'far ibnu Abi Thalib dengan Mu'adz bin Jabal. Dengan hal tersebut
dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di Madinah. Yang kemudian perjanjian tersebut dikenal dengan Piagam Madinah yang ditulis pada tahun 623 Masehi atau tahun ke-2 Hijriah, di mana dalam Piagam Madinah tersebut terdapat beberapa poin penting. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Kaum muslimin dan kaum Yahudi hidup secara damai, bebas memeluk dan menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Apabila salah satu pihak diperangi musuh, maka mereka wajib membantu pihak yang diserang. Di antara mereka saling mengingatkan dan saling berbuat kebaikan, serta tidak akan saling berbuat kejahatan. Kaum muslimin dan Yahudi wajib saling menolong dalam melaksanakan kewajiban untuk kepentingan bersama. Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umum untuk seluruh penduduk Madinah. Bila terjadi perselisihan di antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Nabi sebagai pemimpin tertinggi di Madinah. Setelah berhasil mengikat masyarakat Madinah yang beragam tersebut dalam satu ingatan dengan Piagam Madinah, kemudian Rasulullah SAW membangun peranata sosial dan pemerintahan. Yang juga termaktub dalam Piagam Madinah, sehingga ketika Rasulullah SAW berdakwah di Madinah, beliau bukan hanya sebagai penyampai risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai pemimpin negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Bernard Lewis dalam The Middle East, bahwa Rasulullah SAW di Madinah juga sebagai seorang penguasa yang menjalankan kekuasaan politik dan militer, sekaligus pemimpin keagamaan. Begitulah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, selain dengan mauidhah dan uswah hasanah, juga dengan membangun toleransi di tengah keragaman untuk mencapai sebuah kemaslahatan bersama tanpa ada paksaan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, sudah ada yang siap kelompoknya? Dan mulai dari kelompok 1. Hasil diskusi dari kelompok 1 sebagai berikut. Pertanyaan nomor 1. Agama apa yang dianut penduduk Madinah atau Yathrib? Apa yang dianut? Pagan. Yahudi, Nasrani, Pagan. Itu lagi. Hal kedua, teruskan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Nah, bagaimana kondisinya? Memiliki beberapa kemiripan dengan Mekah. Memiliki beberapa kemiripan dengan kota Mekah. Apa lagi? Suku-suku dan kelompok masyarakat yang tinggal di sana berkembang satu sama lain. Apa lagi? Lagi Fajrin. Itu kedua bangsa berkembang dan menyebar sehingga memiliki kebudayaannya sendiri. Dan kita kasih upload dulu kepada kedua, apa hasil diskusinya? Sebutkan langkah-langkah awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa langkah awalnya?
Suaranya? Bagaimana? Bagaimana respon dakwah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah? Bagaimana responnya? Udah dia. Udah. Yang kedua udah. Udah kita kasih upload dulu. Tiga lagi. Apa hasilnya? Sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ayo, teman yang lain. Udah, ayo ada yang lain lagi. Tambahkan yang lain. Tekanan maupun ancaman dari kaum kafir Quraisy. Lanjut. Nah, sangat lambat. Ayo, siapa lagi? Yang kedua, soal yang kedua. Apa saja misi Nabi Muhammad SAW di Madinah? Ayo. Mempersatukan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Lanjut. Mempersaudarakan para sahabat Rasulullah. Nah, lanjut. Apa lagi? Menyebarkan ajaran agama Islam di Madinah. Ayo kita kasih upload nomor 3. Dan nomor 4, apa hasil temuan yang Anda temukan dalam gambar tadi? Yang pertama strategi dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Apa strateginya? Yang pertama membangun masjid sebagai pusat dakwah. Lagi. Membangun kota Madinah sebagai pusat pemerintahan. Membangun kota Madinah sebagai pusat pemerintahan. Lagi. Membuat piagam Madinah sebagai konstitusi negara. Membuat piagam Madinah sebagai konstitusi negara. Nah, yang lain, teman-teman yang lain. Isi piagam Madinah. Apa isinya? Isi piagam Madinah. Ayo satu.
akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Setelah kita mempresentasikan tadi hasil kelompok kita masing-masing, kemudian kita simpulkan bersama-sama apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Misi dakwah Rasulullah adalah membangun masjid merupakan tempat dakwah. Kemudian mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Yang ketiga apa lagi? Nah, di sini ada piagam Madinah. Kesepakatan antara Muslim dengan non-Muslim. Muslim diberi kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Dari sini apa kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini? Dengan zaman sekarang apa kaitannya? Di zaman Rasulullah apa tadi? Zaman Rasulullah sholat ini telah diwajibkan. Sekarang kita juga melaksanakan sholat lima waktu. Kemudian apa lagi? Berpuasa. Kemudian apa? Zakat. Kita harus menunaikan zakat. Kemudian apa lagi? Naik haji. Ya, naik haji bagi yang mampu. Udah bisa dipahami materi hari ini? Nah, kalau udah, kemudian untuk minggu depan kalian buka lagi bukunya, tolong dibaca di rumah tentang Khulafaur Rasyidin. Ya, pembahasan Khulafaur Rasyidin. Kalian baca buku paket atau LKS atau kalian browsing di internet. Ya, untuk minggu depan kita pembahasan kita tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Ya, berarti udah paham materi hari ini kan? Dah, karena Anda Ibu udah paham semuanya, karena waktu telah membatasi kita, maka kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah.